Enough over the things to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah Sosiologi Hukum. Saya atas nama Rahim Mahda, dipahami, dan saya Rahmat Fahmi, saya Putra Fajar. Baiklah, kami akan menampilkan presentasi materi kami dengan judul Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat. Mari kita lihat. Yang pertama itu adalah hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial dipelopori oleh Reocho pada tahun 1912, melahirkan suatu paket gagasan yang kemudian dikenal sebagai program aliran hukum sosiologis. Penggunaan hukum ini disejarahkan sebagai rakyat sosial tidak dapat dipakaikan dari anggaran ya, serta pembina bahwa hukum itu merupakan sarana yang dipakai untuk mencapai tujuan yang jelas. Selanjutnya, penggunaan proses rakyat sesuai dengan menggunakan hukum merupakan proses yang berlaku pada pengumuman efisiensinya melakukan tertulis. Selanjutnya, penggunaan hukum sosial sebagai sarana rakyat sosial hanya dapat dilakukan oleh apabila potensinya untuk hukum adat sebagai instrumen dan adat istiadat hukum sebagai instrumen yang terdapat dalam masyarakat yang memiliki kemampuan untuk melanggar dirinya secara sistem hukum sosial dan sistem hukum internasional. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya kami akan menceritakan materi selanjutnya, yaitu hukum sebagai sarana pengadilan sosial. Hukum merupakan suatu tindakan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial yang berbeda dengan kaidah-kaidah sosialnya. Itu ada yang dikenal dengan 4 tanda hukum. Yang pertama itu attribute of authority, yaitu hukum merupakan keputusan-keputusan yang ditunjukkan untuk mengatasi ketatanegaraan yang terjadi di masyarakat. Yang kedua itu attribute of intention of universal application, yaitu keputusan-keputusan penguasa mempunyai daya jangkau yang panjang untuk masa mendatang. Baiklah, yang ketiga itu attribute of obligation, bahwa keputusan-keputusan penguasa pihak kedua dan sebaliknya. Yang terakhir, yang keempat itu adalah namanya attribute of synection, bahwa keputusan dari pihak penguasa untuk diikutkan dengan sanksi yang dilaksanakan didasarkan kekuasaan masyarakat yang nyata. Jadi dapat kita simpulkan bahwa fungsi hukum sebagai alat untuk memelihara ketentuan dalam masyarakat dapat diartikan bahwa hukum memelihara dan mempertahankan yang telah tidak dicapai. Fungsi demikian diperlukan oleh setiap masyarakat. Baiklah, untuk materi selanjutnya mungkin karena rekan yang di samping saya itu sedang dalam keadaan sakit, maka izin kepada Ibu dosen penyampu, saya sendiri yang akan menyampaikan materinya, yaitu materi yang C, itu hukum sebagai pengintegrasian. Salah satu faktor yang memiliki teori tentang fungsi hukum ini adalah Harry S. Bredemeier memandang law as an integrative, yang artinya ia membangun analisisnya tentang fungsi hukum sebagai suatu mekanisme integratif yang menyumbangkan koordinasi pada masyarakat berupa keluaran pada sektor-sektor lain dalam masyarakat dengan memperoleh masukan. Dalam hal ini hukum diarahkan untuk mengakomodasi keseluruhan sistem sosial kemasyarakatan. Fungsi tersebut meliputi sistem kaidah yang bertugas mengoreksi
pelaku yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang bersangkutan. Dengan begitu, kaidah tersebut dalam integrasi sosial menuntut perilaku yang mewujudkan peranan-peranan tertentu. Mungkin itu materi dari teman saya. Dan yang keempat adalah hukum sebagai sarana pembaruan dan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembaruan dan pembangunan ini bertujuan untuk membangun struktur masyarakat agar menjadi lebih baik serta mendukung modernisasi di dalam masyarakat. Dan hukum ini terbagi atas dua. Yang pertama adalah hukum sebagai sarana pembaruan sosial, yaitu hukum menjadi instrumen untuk mengubah pola pikir masyarakat, nilai-nilai sosial, serta kebiasaan masyarakat agar sejalan dengan kebutuhan zaman. Contohnya adalah regulasi terhadap lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat agar menjadi lebih baik dan menjadi lebih ramah lingkungan. Dan yang kedua adalah hukum sebagai sarana pembangunan, yaitu hukum memberikan kerangka kerja untuk mengatur pelaksanaan pembangunan serta memastikan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan keadilan sosial. Contohnya adalah Undang-Undang tentang Tenaga Kerja yang membantu menciptakan lapangan kerja yang adil serta mendukung perkembangan industri. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa hukum itu penting untuk menciptakan ketertiban, perlindungan, dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat. Sekian dari kami. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, apabila ada perasaan tolong diungkapkan. Sampai saat ini ku masih yang sama, sudah bisa lupakan. Kami cabut kelompok 6. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.